Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, untuk ini Aisyah, Ibu Anggun, ada Latifah. Ya, berarti hari ini ada semuanya ya. Oke. Baik, kita materi kita hari ini nanti kita ada pertanyaan pemati ya di sini. Di sini apa bedanya? Jadi di sini ada pertanyaan tematik. Apa bedanya kabel cross dengan strap? Siapa yang tahu? Oke, Aisyah. Ada Aisyah. Dari pelajaran kita yang telah kita pelajari dari kemarin, saya menganalisis ada perbedaan dari antara kabel cross dan kabel strap. Yang pertama, dari perbedaan warna. Warna dari kabel cross itu berbeda, yaitu dari ujungnya, yaitu ujung kabel cross itu berbeda dengan ujung satu dan ujung yang lainnya, atau ujung A atau dengan ujung B-nya. Sedangkan kabel strap itu ujungnya sama. Yang kedua, cara pemasangannya. Cara pemasangannya juga berbeda, yaitu dalam kabel cross itu pemasangannya ujung A dan ujung B harus berbeda dalam pemasangannya. Tidak boleh sama. Sedangkan dalam kabel strap itu harus sama. Tidak boleh berbeda dan harus lurus. Dan fungsinya juga berbeda. Yang pertama, kabel cross itu berbeda dengan fungsi dengan kabel strap. Kabel cross itu berfungsi sebagai mengkoneksi perangkat yang sama, sedangkan kabel strap itu mengkoneksi kabel perangkat yang berbeda, bisa perangkat yang berbeda, lebih dari perangkat satu. Ya, terima kasih kepada Aisyah ya, semangat pertanyaannya dari Aisyah yang kita materinya tentang kabel cross ya. Udah tahu? Siapa yang tahu cara pembuatannya pemasangan kabel cross? Oh, Aisyah, lupa Aisyah apa? Alat dan disimpan, kita memotong ujung kabel, jadi untuk mengupas ujung kabel. Kemudian kita susun warna yang sesuai dengan ukuran. Setelah warna disusun, maka dipotong ujung kabel sedikit dan dimasukkan ke dalam breaker. Untuk ujinya itu kita menggunakan alat breaker. Nanti kalau kita dalam pengajaran kita bisa dengan itu dengan kabel harus teliti dengan warnanya, potongannya harus teliti. Kalau seandainya tidak mengerti berarti tidak hidupnya mencoba kasih sekalian kalau hidup semuanya berarti mulai dari
materi kita sekarang ini adalah tentang kabel listrik. Dalam ujian kabel listrik ini ada menjelaskan fungsi kabel listrik dalam koneksi jaringan. Siswa dapat menghubungkan dua perangkat menggunakan kabel listrik dengan yang benar. Ketiga, siswa dapat menyusun kabel listrik sendiri sesuai dengan standar yang berlaku. Berarti kemarin kan ada kita mencoba kabel cross, kita urutan. Berarti kabel cross itu gunakan urutannya berbeda. Kalau kabel listrik sama. Ada ujung P harus sama, harus teliti. Kalau kabel cross kemarin itu kan dari ujung A ke P harus berbeda. Tapi kabel listrik ini kalau yang sama harus kita menggunakan konsenannya lurus ya. Baik. Di sini nanti ada teknik metode penilaiannya, ada 3. Yang pertama sikap. Dalam penilaian sikap ini nanti dilihat evaluasi kalian dalam proses belajar mengajar. Ada dalam itu kalian dalam belajar itu nanti ada keaktifan kalian kerjasama, bernalar kritis nanti ada. Di dalam nanti itu dinamakan observasi untuk melakukan keaktifan kalian. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan itu ada pretest, menilai praktek kalian di dalam pembuatan kabel listrik. Nanti dinilai misalnya apakah ada alat dan bahan kalian sudah lengkap, kerjanya, cara pemotongan kabel, nanti ada ya. Baik. Di sini nanti ada kabel listrik ini adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi yang berbeda. Fungsi suatu jaringan. Fungsi kabel listrik digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer, casemaker atau hub. Router, casemaker atau hub. Dalam perangkat lain memerlukan koneksi antara perangkat yang memiliki fungsi berbeda. Maksudnya berbeda itu kan dari tadi sudah jelaskan kalian tadi kan? Bagaimana? Saya yang tahu. Maksudnya ini perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya apa? Iya, tadi komputer. Oke. Kalian tonton, kalian lihat bagaimana cara pembuatan kabel listrik nanti. Ya, silakan kalian tonton video ini. Kalian sudah melihat ini ada pertanyaan di dalam video berkaitan. Di sini kan ada pertanyaan ibu. Di sini pertanyaannya, apa perbedaan antara kabel cross dengan kabel listrik di dalam tadi kan? Siapa yang bisa? Coba Elsa. Perbedaannya adalah pemasangan warnanya. Warna untuk kabel cross itu warnanya A dan B itu berbeda. Ya. Sedangkan di kabel listrik itu sama. Kedua ada cara kerjanya, cara pemasangannya. Untuk pemasangan kabel cross itu berbeda. Ujung 1 dan ujung 2 itu berbeda itu sendiri. Yang kedua untuk kabel listrik itu pemasangannya lurus, tidak boleh bengkok atau tidak. Di dalam video yang tadi kan ada caranya pemasangan kabel ini kan tadi ada arus lurus kan, dari di arus pas lurus, arus sesuai dengan faktor yang apa tadi. Oke, yang kedua, sebutkan susunan warna pada setiap ujung kabel listrik. Siapa yang bisa? Coba Linda. Ya, silakan. Pada susunan kabel listrik, susunan warna ujung A dengan ujung B sama, yaitu
putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ya, terima kasih kepada Winda. Pasti Winda memperhatikan betul tadi videonya ya. Betul. Ayo, ada pertanyaan yang ketiga lagi. Sebutkan bagaimana cara pemasangan kabel strap. Siapa lagi? Ayo. Mbak. Sebutkan cara pemasangan. Coba. Fauzan. Boleh. Silakan. Itu cara pemasangannya. Boleh. Kabel harus dikemas dulu, terus disusun sesuai warnanya. Nah, berarti kata Fauzan, kabelnya dikupas dulu, baru sesuai dengan urutan warnanya, susunannya juga, ya. Oke, berarti kalian udah memperhatikan, udah banyak memperhatikan video tadi, udah mendapat bahwa betul-betul kemauan kalian untuk belajar hari ini dengan penuh semangat, ya. Baik. Sebelum kita mengerjakan ini, dan minggu kemarin kan udah ibu bagi kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian duduk berkelompok. Kelompok.
semangat, sia, hore, hore. Yang diambil sama Profesor, ya silakan berdiri ya. Tentukan tangannya. Nah, tentukan tangannya. Dengarkan kata Aisyah ya. Silakan. Oke teman-teman, udah. Tapi kan dulu ya. Dan tentukan tangannya semuanya ya. Tadi kan nggak ada. Jelaskan. Oke, sudah. Angkat tangan ke depan. Ke depan semuanya ya. Depan tengah. Sudah. Lalu jarinya diistirahatkan atau goyang. Ya, terus tentangkan tangannya. Digoyangkan. Nah. Oke. Semangatnya lagi ya. Bisa ada. Oke. Kita ya. Semangat siangnya mana? Dengan ucapan semangat siang. Jika saya berbicara siang, maka teman-teman menjawab siang, alhamdulillah. Oke. Siang, semangat, alhamdulillah. Ya. Mana semangatnya? Semangat siang, semangat, alhamdulillah. Oke, satu lagi. Selamat siang, semangat, alhamdulillah. Ya, berarti hari ini semangat belajar ya. Oke. Kelihatan lebih semangat belajar hari ini. Kalian sudah bawahnya. Silakan kalian presentasikan di depan. Siapa yang pertama dulu tampil? Anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri yaitu Aisyah, yang kedua ada Anggun Lestari, yang ketiga ada Donna Musketanita, dan yang keempat ada Reva Berti Almawani, yang kelima dari Yulianti, dan yang keenam ada Maisa Putri Ardian. Sebelumnya, dalam pembuatan kabel pos ini, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya terdiri dari yang pertama ada kabel TI, ini kabel USB, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada pin RJ45. Yang keempat ada clipping balls. Coba dites hidup atau enggak kamu sekarang. Perlihatkan. Dan hasilnya dan hasilnya semuanya hidup ke 8-nya, dan urutan dari yang satu dengan yang dua itu sama. Karena strike itu ujung satu dan ujung duanya sama dan lurus. Dalam pembuatan tadi kami memiliki kendala, yaitu saat pemotongan clipping. Karena clipping tools yang kami gunakan itu kurang berfungsi atau kurang tajam. Itu saja kendala dari kami. Ada yang lain, kelompok lain? Baiklah, ada masukan atau apa? Kritikannya ada?
Adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Enggak ada. Nanti apa kesimpulannya dari pembuatan produk tadi? Oke. Kami masuk dari kesimpulan kami dari hasil pengamatan percobaan kami membuat kabel strike. Yang pertama, dari hasil yang kami amati, yang pertama, ternyata pemasangan kabel cross dan strike itu berbeda. Yang dilihat dari ujung dan urutan warna. Yang kedua, ternyata bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan kabel cross dan strike itu sama, tidak ada bedanya. Jika kita ingin membuat kabel cross atau strike, sama-sama menggunakan bahan alat dan bahan itu juga. Yang ketiga, ternyata pembuatan kabel strike jauh lebih gampang daripada kabel cross. Kenapa? Karena kabel strike itu ujung satu dan ujung dua sama. Jadi tidak ada perbedaan yang kita lakukan saat pembuatan. Oke, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan praktikum cara membuat kabel strike. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat-alatnya terdiri dari RJ45, LAN tester, tang crimping, pin konektor, dan kabel UTP strike. Nah, dari apa yang kami lakukan tadi, kami mendapatkan hasil pengamatan, yaitu yang pertama, warna kabel sangat berpengaruh sehingga kita harus teliti. Yang kedua, kita harus berhati-hati saat memotong kabel itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jody. Kesimpulan dari praktek tentang kabel strike ini itu membuat kabel strike sebenarnya hampir sama dengan pembuatan kabel cross. Hanya saja ada perbedaan warna kabel di antara keduanya, antara kabel A dan kabel B. Kabel strike memiliki warna kabel yang sama, sedangkan kabel cross memiliki warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan tugas praktek kami, yaitu tentang cara membuat kabel strike. Untuk alat dan bahannya yaitu kabel UTP, seperti yang teman saya. Yang kedua, tester. Yang ketiga, tang crimping. Yang keempat, kolektor. Dan yang kelima, gunting. Untuk praktikum kami yaitu tentang membuat kabel strike. Tujuan dari praktikum adalah siswa dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan kabel strike. Cara kerja produknya adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong ujung kabel kurang lebih 1,5 cm. Yang ketiga, kulit kabel dipisahkan dari kabel dan buka lilitan kabel tersebut. Yang keempat, susun warna kabel sesuai urutan. Yang kelima, luruskan kabel. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu alat dan bahannya tang crimping, kabel UTP, pin konektor, LAN tester. Selanjutnya akan dibaca oleh Nafa. Silakan, mana yang tang crimping, mana yang tang kabel. So, tang ini dinamakan tang crimping dan selanjutnya kabel UTP serta pin konektor dan LAN tester. Selanjutnya akan
yang kalian lihat, kabel yang kelompok kami bikin sudah sempurna dan lampu dari nomor 1 sampai ke 8 full hijau. Dari kelompok 2 itu tanya kepada kelompok 4. Ini kan kelompok 4 berhasil. Lalu apakah ada kesalahan atau kekurangan saat membuat kabel strike? Saat kami membuat kabel strike tidak ada masalah atau gangguan yang saat membuat kabel strike tersebut. Baik, untuk kelompok 4 sudah tampil, silakan. Nanti kesimpulan tadi kan udah bisa semuanya sudah tampil semuanya kan, kabar tidak ada kendala yang nggak ada? Ada, oke, silakan. Terima kasih pada kelompok 4 sudah tampil. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman tadi, apa praktek yang ini kita dalam pembuatan strike? Apa yang kalian dapat kesimpulannya? Apa kesimpulannya di dalam praktek hari ini? Apa? Silakan. Pertama, ada tambahan dalam membuat kabel cross dan strike itu sama, tidak ada beda. Berarti dalam pembuatan kabel strike sama cross itu sama, cuma pemasangannya aja yang berbeda. Berarti Ananda udah paham dengan cara mengupas kabel dan menggunakan tester udah bisa. Siapa lagi yang dapat? Apa kesimpulannya lagi? Kendal. Oke, Faisal, silakan. Dalam penyusunan warnanya juga berbeda Bu antara kabel cross dengan kabel strike. Dibandingkan dengan kabel cross, ujung A dan ujung B-nya memiliki warna yang berbeda. Sedangkan kabel strike ini memiliki warna yang sama antara ujung A dan ujung B. Berarti ya, dari kabel strike ini ujungnya harus sama. Tadi ada kelompok yang apa tadi kendalanya ada ditemui tadi pas lampu yang 2 nggak hidup. Berarti kendalanya adalah cara susunan kabelnya, warnanya nggak sesuai ya. Berarti yang ada yang apa lagi yang kelompok tadi tidak hidup sama sekali, kelompok 3 itu cara susunan kabel warnanya juga tidak sesuai. Maka kita harus bisa menggunakan tester ini dicoba. Di sanalah kelihatan hidup bukan hidupnya bisa. Dari sanalah bisa kita lihat kesalahannya. Maka untuk kalian hari ini pelajarannya sudah banyak bertambah ilmu tentang kabel cross dan kabel strike. Berarti apakah hari ini kalian belajar dengan puas? Puas. Berarti bertambah ilmu kalian kan? Ya. Dapat nanti kita praktek langsung. Ya. Kan udah tahu ini namanya ini apa namanya? Tahu kan? Cara pemasangan, susunan kabel. Baik, kalau sebelum kita tutupi, kasih proses untuk kalian ya. Silakan buka HP kalian.
Siap, gerak. Bersyukur, mulai.